Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT yaitu matkul bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya yaitu Umar Abdul Kohar dan partner saya yaitu Mbak Sulu Siatur Rohmah TK Kurniawan dengan panggilan Mbak Lucy. Langsung saja ke materi awal yang akan dipresentasikan oleh Mbak Lucy. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sulusiatur Rohmah, bisa dipanggil Lucy. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema analisis bahasa. Next, Mark. Next. Dengan 3 pembahasan, yaitu pertama, kesalahan berbahasa tataran semantik, kedua, kesalahan berbahasa tataran wacana, dan ketiga, kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang poin pertama, yaitu kesalahan berbahasa tataran semantik. Next. Kesalahan berbahasa tataran semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna. Chair mengungkapkan bahwa semantik mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam tataran semantik, kesalahan bahasa dapat terjadi pada beberapa hal seperti pleonasme, ambiguitas, hiperkorek, dan pemilihan atau diksi. Berikut ini paparannya. Next. Yang pertama, yaitu pleonasme. Pleonasme adalah praktik penggunaan unsur-unsur kebahasaan secara berlebihan. Contoh, cabai mahal diakibatkan karena musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu, petani-petani cabai ada yang merugi. Terdapat penggunaan 2 kata searti yang tidak perlu digunakan. Cukup salah satu di antara 2 kata, yaitu dalam kata diakibatkan dan karena. Dilihat dari kesesuaian kalimat, penulis cukup menggunakan kata akibat, sebab makna yang ditujukan sudah sangat jelas. Berikut perbaikan. Cabai mahal diakibatkan musim hujan yang berkepanjangan. Karena itu, petani-petani cabai ada yang merugi. Kedua, ambiguitas. Ambiguitas adalah menduanya makna. Seperti Jaya Sudharma mengatakan bahwa setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat berpacu pada benda yang berbeda, sesuai lingkungan pemakaiannya. Kesalahan berbahasa dalam aspek ambiguitas terjadi karena penggunaan bentuk bahasa yang dapat menyebabkan multitafsir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multitafsir adalah banyak pemahaman atau penafsiran. Contoh, hadiahnya bukan itu saja. Pemenang pertama akan mengikuti lomba di antar provinsi yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa dalam pendidikan yang lebih tinggi.
Pada contoh di atas, penafsiran makna ganda yaitu provinsi yang mengantar pada perlombaan atau lomba antar provinsi. Agar kalimat tersebut tidak ambigu atau rancu, tidak teratur, kata diantar diganti dengan kata antar yang memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami dalam kalimat tersebut. Berikut perbaikan. Hadiahnya bukan itu saja. Pemenang pertama akan mengikuti lomba antar provinsi yang hadiahnya lebih besar dan mendapatkan bantuan siswa dalam pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, hiperkorek. Hiperkorek adalah tindakan menghendaki atau membuat sesuatu kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya malah sebaliknya. Hiperkorek sebenarnya membetulkan kata yang sudah benar, justru menjadikan kata yang benar menjadi salah. Seperti faham menjadi paham, syah menjadi sah, dan hafal menjadi hafal. Yang keempat, pemilihan atau diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contoh, kali ini saya akan membicarakan tentang COVID-19. Contoh di atas kurang sesuai untuk menyampaikan gagasan pada sebuah teks pidato formal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membicarakan memiliki makna mempercakapkan dan memperkatakan. Agar menjadi kalimat yang baik dan sesuai konteks kalimat, sebaiknya menggunakan kata membahas yang memiliki makna membicarakan, karena dilihat dari kesesuaian dengan kalimat yang disampaikan. Maka kalimat yang tepat adalah, kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. Dan untuk penjelasan poin kedua dan ketiga, saya serahkan kepada Mas Umar. Ya, langsung saja materi yang kedua, yaitu kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan berbahasa pada tataran wacana dapat ditemukan pada paragraf. Kesalahan berbahasa pada tataran ini dapat dicermati dalam kalimat-kalimat penyusunannya. Artinya, rangkaian kalimat dalam paragraf menjadi satu kesatuan yang harus padu untuk mendukung penyampaian ide pokoknya. Kemudian ini adalah contoh-contoh kesalahan berbahasa tataran wacana, ada dua. Yang pertama, yaitu ketidakefektifan paragraf karena tidak ada pelesapan dalam menulis paragraf. Penulis harus membangun keefektifan paragraf dengan melakukan pelesapan-pelesapan untuk membangun kepaduan paragraf. Itu adalah contoh yang pertama dari kesalahan berbahasa tataran wacana. Kemudian contoh yang kedua yaitu kesalahan karena terdapat kalimat sumbang atau tidak padu. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berisi penjelasan atau gagasan yang mendukung ide pokok. Ketika terdapat kalimat yang tidak mendukung kalimat utama di dalam sebuah paragraf, kalimat tersebut diistilahkan dengan kalimat sumbang. Nah, itu adalah contoh, ada dua contoh dari kesalahan berbahasa tataran wacana. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Kita menuju ke arti ejaan dan tanda baca adalah aspek teknis terkait kaidah atau tata tertib dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan dalam berbahasa tataran ejaan dan tanda baca. Kesalahan yang pertama yaitu
kesalahan berbahasa tataran ejaan bahasa Indonesia dalam penelitian Diana tahun 2015 berjudul Kesalahan Berbahasa pada Proposal Kegiatan Ormawa periode 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu. Kemudian Pendidikan Universitas Jember ditemukan dan dipetakan kategori. Kemudian ini adalah kategori-kategorinya. Kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca dalam ada 3 jenis, yaitu penggunaan huruf kapital, penulisan huruf miring, dan penulisan kata. Kemudian yang kedua, kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Di dalam bahasa tulis, bahasa Indonesia memanfaatkan tanda baca untuk memperjelas fungsi maupun maksud dari satuan bahasa yang dituliskan. Dengan memanfaatkan tanda baca, penulis dipermudah untuk mengungkapkan maksud dan mengatur tulisan. Nah, itu adalah pemaparan presentasi materi yang ketiga. Nah, cukup sekian dari kami, yaitu Umar Abdul Qohar dan Mbak Sulu Siatur Rohmah Eka Kurniawan. Semoga apa yang sudah kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga manfaat fid dinil hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya, monggo. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga banyak hikmah yang dapat dipetik dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari presentasi kami. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.